warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama al-ilma ghufira lahu qabla an yakhtua. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Ketua Pengurus Mushola Al-Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Murjito dan keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati pula kepada sesepuh Mushola Al-Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Umut, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Sakti, dan juga kepada para bapak-bapak yang hadir di tempat ini maupun yang belum hadir, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Gofur. Alhamdulillah, di malam Selasa ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk bisa duduk bersama kembali di Mushola Al-Ibtidaiyah dalam rangka rutinitas kita di malam Selasa, duduk bersama untuk sama-sama membahas tentang satu ilmu atau satu bahasan ilmu, tentunya dengan niat kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, duduknya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada keharibaan alam, suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam terlimpah curahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita umatnya yang mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maaf bapak-bapak, tadi mah gak batuk, ini pasti mau kesini batuk gitu saya. Nih bawa dia nih. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah setelah selesai bulan Syawal ya, dari pas Ramadan kita baru kembali lagi membuka pengajian, di mana pada Selasa pertama saat pembukaan saya nggak hadir gitu ya. Padahal ini kalau dari itu udah 3 kali pertemuan Bapak ya, tapi kalau saya baru pertama kali, kalau memang waktu itu ada acara. Namun alhamdulillah kita semua masih diberikan keistiqomahan bisa duduk bersama di mushola ini, dan juga karena ini mah bulan Syawal udah kelewat Pak, ini mah udah masuk bulan Zulqa'dah, bulan Ashhurul Hurum atau disebutnya bulan mulia, dimana sekarang sudah memasuki, kalau kita mau ngomongin bahasanya bulan Hafid, kalau orang Arab namanya Zulqa'dah. Jadi bulan Zulqa'dah ini sebenarnya bulan mulia juga karena termasuk Ashhurul Hurum. Karena 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, diantaranya yang 3 berturut-turut, yang 1 misah. Yang berturut-turut dari sekarang Zulqa'dah,
Zulhijjah dengan juga Muharram. Satu lagi bisa yaitu bulan Rajab. Di kesempatan kali ini mungkin saya belum membahas masalah fikih terlebih dahulu, karena memang sebenarnya bahasan kita ini kalau nggak salah berkenaan tentang haji. Memang pas banget namanya. Kita selesai bahas zakat, bahas puasa, kita bahasanya bahasan haji. Namun sebagai penyemangat kita bahwasanya sudah tahu bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib di sini fardu ain, artinya fardu ain, fardu bagi setiap orang. Namun tidak dibatasi masalah frekuensinya, mau tiap jam ngajinya, mau setiap hari. Nah, kita mah sepertinya seminggu sekali. Yang penting kita tidak meninggalkan kewajiban mencari ilmu. Selain mencari ilmu itu wajib, Allah pun tidak menyia-nyiakan orang yang mencari ilmu. Sehingga janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya kami akan mengangkat derajat orang yang beriman dan derajat orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Derajat di sini apa? Yang jelas derajat yang kita harapkan adalah kita dapat ridhonya Allah dan pengen dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa penting kita nyari ilmu? Sangat penting. Karena ibadah dengan ilmu itu nggak bakal bisa kita pisahkan. Gitu. Kita ibadah tanpa ilmu, ya. Kalau kita ibadah tanpa ilmu itu sia-sia. Kita punya ilmu pun nggak dipakai, ibaratnya yang nggak berbuah ilmunya. Kita punya ilmu tapi kagak dipakai, ya seperti debu yang dihambur-hamburkan. Makanya ilmu dengan ibadah nggak bisa kita pisahkan. Sebenarnya pokok dalam hidup kita ya cuma dua. Satu, kita mengagungkan Allah. Yang kedua, kita menyayangi makhluknya Allah. Pada dasarnya itu. Cuma karena kita sebagai umat Islam wajibkan melaksanakan rukun Islam, dan di samping itu menurut Syekh Muhyiddin dalam kitab Bahjatul Wasail dijelaskan ada yang namanya qawaidul Islam atau fondasi pokok dalam agama Islam. Yang pertama apa? Yang pertama sama jumlahnya 5 kayak rukun Islam jumlahnya. Cuman yang pertama adalah ma'rifatul ma'bud. Artinya mengenal zat yang disembah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenal Allah inilah Pak yang menjadi dasar pokok kita dalam ibadah. Karena kalau kita ibadah, sholat, nggak kenal siapa yang disembahnya, ibarat kata kita nyembah siapa, artinya belum kenal kepada Allah. Jadi yang pertama kita perlu kenal dulu, perlu kenal Allah. Cuman mengenal Allah caranya bagaimana? Pertama, kenali dulu sifat-sifatnya. Udah tahu sifat-sifatnya, lihat, pikirkan apa yang diciptakannya, syukuri nikmatnya. Nah, itu namanya mengenal Allah. Karena kalau kita nggak memikirkan sifatnya, ya boro-boro kenal dengan Allah. Ya contoh sifat yang pertama yang sering kita bahas, yang sering kita ucapkan adalah sifat wujud. Wujudnya Allah atau adanya Allah. Kita yakin kan Allah itu ada. Cuman adanya Allah ini awas, bukan menurut panca indera kita. Kalau Allah ada menurut mata, berarti Allah belum terlihat. Sekarang ada orang yang pernah melihat Allah? Kalau Allah itu ada menurut indera peraba kita, berarti Allah bisa sentuh. Boro-boro nyentuh kita gitu ya. Gak bakal bisa. Kalau Allah itu menurut telinga kita, berarti Allah perlu terdengar. Nah, Allah mah
wajib adanya bukan menurut panca indera, tapi menurut akal. Makanya di dalam kitab-kitab contoh kitab Sulamul Munajat, awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu mana syahadatain. Jadi yang pertama yang diwajibkan oleh orang muslim itu mengiktikadkan hatinya tentang makna dua kalimat syahadat. Tujuannya apa? Supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa si tauhid ini pun dikedepankan? Karena supaya hati kita nggak bimbang dalam ibadah, Pak. Gitu. Hati kita yakin dalam ibadah. Jadi coba takutnya ada kita nanya. Takutnya kita sholat pas lagi punya duit doang. Takutnya kita ibadah pas lagi susah doang. Gitu ya kan? Atau umpamanya takutnya ada sangkaan lo, kenapa? Gitu ya. Lu ada orang nanya, lu sholat aja juga miskin aja, gue mau kata sholat kaya tuh. Awas, karena sholat itu kewajiban mau yang kaya, mau yang miskin, yang sehat, yang sakit, itu udah kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban kita kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makanya dalam sholat kalau kita kupas maknanya dalam banget, Pak. Ya contoh dalam ruku'an, kita membungkukkan diri, coba rasakan kita ini sedang hina, sedang merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aja ada orang lewat kalau ke sini kan sampai begini-begini, kita malah lagi mengagungkan Allah. Ketika sujud ya bayangkan kita ini budaknya Allah. Kita ini sedang menyembah, yang namanya menyembah ada yang menyembah, ada yang disembah. Yang disembah Allah, kita ini yang menyembah. Oh, kita lagi menyembah Allah. Menyembah sujud itu artinya kan secara bahasa ya sama. Sujud itu maknanya adalah khudu, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari mulai takbiratul ihram, tujuannya kan semua, coba yang disebut Allah semua. Allahu Akbar. Doa iftitah Allahu Akbar kabir. Mau iftitah sami Allah, atau mau ruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Semua dari awal sampai terakhir kita yang disebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pertama kenali Allah. Cuman cara mengenali Allah jangan nyari-nyari ke gunung Kawi, jangan. Oma mesti tanpa ada guru sama kok gak bakal ketemu. Makanya kalau ada yang mengatakan emang Allah di mana, ada sedikit perbedaan masalah. Saya nggak spekul, tapi ada yang ini juga. Sebagian saudara kita yang muslim dia beranggapan Allah itu istawa 'alal ma', bersemayam di atas aras. Jadi dia beranggap Allah itu ada di aras, di atas aras. Itu masa mereka. Kalau mazhab kita, Allah bukan di aras, bukan di bumi, bukan di langit. Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kalau mengatakan Allah di aras, ya memang ada ayat Quran, sumastawa 'alal 'arsy. Cuman ada lagi kan, Allah itu mengatakan dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang menanyakan tentang aku, katakan aku dekat. Dekatnya Allah kata apa? Kata Allah, anna aqrabu min hablil warid, saya lebih dekat daripada urat tangan. Berarti Allah ada di sini dong. Kalau kita ngikutin konteks nah, terus gimana? Jadi kalau mazhab kita Allah tidak bertempat, artinya tidak butuh tempat. Allah tidak butuh arah. Kalau Allah butuh arah, berarti Allah itu terbatas oleh arah. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah jisim. Karena yang butuh tempat mah jisim, artinya jisim itu yang berbentuk. Dan kita berbentuk nih, kita butuh tempat. Ini juga kalian berbentuk, butuh tempat. Nah Allah mah enggak. Karena kalau kita mau belajar sifat 20 secara dulu memang rumit. Belum lagi kalau kita kupas sifat kudrat. Sifat kudrat itu contoh. Jadi sifat kudrat itu takluknya dua, mengadakan, meniadakan. Mengadakan, menghilangkan, itu sifat kudrat. Gimana? Kita sekarang Allah mengadakan kita di sini. Ini udah kudratnya Allah. Contoh lah. Gitu. Ketika kita sakit, yang hilang apa? Sehat.
Sehat dan sakit nggak mungkin berbarengan. Nah, Allah menentukan kita sehat berarti Allah menghilangkan menghilangkan sakit. Allah menentukan kita sakit berarti Allah sedang menghilangkan sehat kita. Itu namanya kudratnya Allah. Artinya apa? Apapun yang terjadi di alam dunia ini, sekalipun itu daun yang jatuh dari pohon, itu semua tidak terlepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa Pak? Ya kehidupan siapapun, apapun yang kita alami ini semua udah takdirnya Allah, udah ketentuan Allah. Makanya kan kalau secara rukun iman mah dalam rukun iman antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang baik, yang jelek itu semua dari Allah. Sakit dari Allah, sehat juga dari Allah. Makanya kalau secara logika enggak ada siapapun, rumah sakit manapun, dokter manapun yang bisa menyembuhin orang. Bisanya cuma ngobatin, tapi nggak bisa menyembuhin. Siapapun itu Pak, itu perlu keyakinan kita begitu. Nggak ada yang bisa menyembuhin, cuma bisa ngobatin. Karena yang ngobatin belum tentu sembuh. Awas tuh keyakinan Pak itu Pak. Kalau kita melenceng sedikit minum bodrek, yakin nih bodrek yang nyembuhin. Kalau kita yakin 100% bodrek yang nyembuhin, kubur gitu. Karena kita nggak yakin ke Allah. Terus gimana? Nah, makanya ada kebiasaan kalau minum tenggorokan seger, itu namanya ada kebiasaan. Cuma jangan sampai jadi keyakinan. Makanya kita bersyariat tuh begitu. Pengen kenyang, syariatnya buruk makan. Ada orang kenyang nggak makan, ada bisa aja. Kalau memang Allah takdirkan dia kenyang tanpa makan. Makanya sifat kudrat itu Pak, artinya mengadakan dan meniadakan. Itu cara ma'rifatul ma'bud, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman gimana yang namanya iman kan kadang nambah, kadang kurang. Caranya gimana biar iman terus menambah? Satu, cara menambah iman biar hati ini nggak lepas zikir Pak. Dengan zikir. Aduh, saya emang nggak bisa zikir lama-lama, baca la ilaha illallah, sibuk saya mah. Pak, zikir itu bukan hanya kita dulu baca, bukan. Makanya ada doa-doa dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tujuan doa itu adalah zikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berangkat kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi kita doa lagi. Datang ke kamar kita ngajak doa lagi. Paling tidak lepas semuanya dari zikir. Doa itu sama dengan zikir. Makanya puasa emang apa? Bismillah. Bismillah. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan, kita yakini semua ini adalah ketentuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya sholatnya kita, ngajinya kita di sini, ini semua sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan berbangga ketika kita bisa ibadah, jangan berbangga pula ketika kita sedang ngaji. Gitu ya, karena semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'rifatul ma'ruf, kenali dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah wal qana'atu bil wujud, menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Cuman ini qana'ah susah Pak. Kita belajar sedikit ilmu tasawuf. Qana'ah itu merasa cukup. Cuman kalau kita bahas emang nafsu itu apa sih? Kayak namanya nafsu. Yang namanya nafsu mah demen dengan perkara baru. Nafsu itu suka dengan perkara baru. Kita punya HP baru juga setahun, datang HP keluaran baru, nafsu pengen beli kan? Punya duit pengen.
Padahal sama. Punya motor nih kita nih, padahal tuh baru 2 tahun masih bagus. Ada yang baru, ada nggak rasa pengen ganti? Ada. Itu namanya nafsu. Emang nafsu mah temennya yang baru Pak. Ini kan Istri. wow. Termasuk ke situ, termasuk. Cuma nggak kencang-kencang ya. Kencang terlalu kasih pintu lu. Termasuk ke situ. Itu termasuk ke situ. Karena memang itu nafsu. Dan wajar namanya hati manusia itu ada mailul qalbi, condong itu cenderungnya hati ke orang itu memang ada Pak. Cuma jangan sampai condong ini jadi masih. Makanya kan pandangan pertama rahmat, pandangan selanjutnya laknat. Iya. Gak sengaja nih ada perempuan kan, alhamdulillah, masya Allah, itu rahmat. Gitu. Cuman kalau melihat pelotot itu laknat. Iya begitu. Ya kan kalau mau ngelewat dong, masya Allah, nah itu udah nggak dosa kita. Sengaja mah masya Allah. Nah makanya gimana biar nggak dosa? Jangan ini pelotot terus. Artinya apa? Ya artinya kita hidup di dunia ini memang wal kudu qanaah bilujuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kadar atau ukuran orang masing-masing, ukuran umur orang masing-masing beda. Gitu. Semuanya itu beda. Dengan perbedaan ini Allah menguji kita menerima apa enggak? Gitu. Dengan apa yang Allah berikan. Begitu. Menerima apa enggak? Iya kalau kaya mesti menerima ya. Bisa kalau kaya. Ini kalau yang susah ini ujiannya lebih gede. Gitu. Makanya jangankan menerima nikmat atau menerima ujian juga sama. Walaupun ambil wujud. Karena kan manusia itu ujiannya batik. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, satu minal khawf. Ujian manusia itu pertama rasa takut. Takut miskin. Takut mati, mau takut musuh, takut kalah, itu ujian manusia. Caleg gitu. Pokoknya takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, rasa takut. Atau malam-malam kita mau tahajud takut, itu ujiannya. Minal khawf. Yang kedua minal khawfi wal ju', ialah lapar. Kita alhamdulillah Pak, kan masih ketemu kan sekali pun ada yang sehari 3 kali, 2 kali ataupun yang sekali masih ketemu. Tapi ada mungkin di antara kita atau di antara orang lain yang sehari itu memang nggak ketemu maka wal itu ujian apa? Yang ketiga wanaksim minal amwal, kurang harta atau bisa kehilangan harta, itu ujian. Artinya kita nerima nggak nih dengan ujian ini? Karena semuanya ini di alam dunia kalau nggak kita mikir ke situ, hidup kita bakal aral, bakal marah kita kalau nggak menerima apa ada. Cuman cara kita qanaah itu gimana? Satu, banyak bersyukur. Yang kedua, jangan sampai tutuplah pintu yang namanya pintu soal, pintu meminta kepada orang lain. Artinya jangan tomak. Tahu tomak apa? Tomak itu mengharap pengen dikasih. Namanya tomak. Kayak gimana? Saya bawa tas isinya duit, saya buka tuh, umpamanya ini Bapak, saya ngasih ke orang, umpamanya, saya ngasih, pasti yang lain ada. Ntar gue dikasih nih. Nah, itu namanya tomak. Itu namanya tomak. Ingin dikasih. Atau ada orang bawa makanan, dia makan sendiri, kita ada rasa. Kayak ntar juga saya dibagi ini. Nah, itu namanya tomak. Boleh tomak tapi urusan ilmu. Urusan ilmu. Artinya urusan ilmu pengen diajarin, nggak apa-apa itu. Gitu. Pengen istilahnya dikasih tahu, itu mah nggak apa-apa. Kalau tomaknya urusan ilmu, tapi kalau urusan dunia nggak boleh kita, nggak boleh. Ketika kita tomak maka sama dengan kita membuka 70 pintu kefakiran. 70 pintu kefakiran. Kenapa? Karena kita tidak ridho terhadap yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kita disunahkan membaca setiap minimal sumulah. Raditu billahi rabba wa bil islami
sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasul. Supaya kita ngajarin Islam ini ridho kita jadi orang Islam, ridho kita jadi umat Nabi Muhammad, ridho kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasul. Cuman memang benar Pak, qanaah itu enggak gampang. Benar enggak gampang. Karena kita udah bangun tidur lagi tidur aja, besok pulang kerja atau habis ngapain, kebayang udah pengen dia banyak, kebayang pengen punya apa, ya kan? Karena kita ya nggak ada rasa syukur. Yang penting begini, bangun tidur masalah apapun dalam hidup kita, jangan dulu curhat dengan orang lain, tapi kita ngadunya langsung ke Allah dulu. Ke Allah dulu, baru kita kalau memang butuh ke orang lain ngomong. Karena kenapa? Siapa orang yang pagi-pagi sudah mengadu kepada orang lain, kepada selain Allah, tadi sama dengan yang membuka pintu ke fakir. Makanya perlu qanaah bil mawjud, artinya kita perlu menerima apa adanya. Ditentukan jadi orang colek, alhamdulillah. Nanti akan mencoba kalau buat menjadi artis. Ada mungkin yang bicara kita coba kalau umpamanya dulu kawin sama ono gitu ya, gitu ya. Tapi kan emang udah begini, makanya perlu qanaah menerima apa adanya. Nasib. Masuk usahanya. Saya kira nggak gampang, qanaah itu nggak gampang. Yang ketiga, wal wuqufu bil hudud, artinya berdiam di atas aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya begini, hal apapun yang mau kita lakukan atau kita tinggalkan, pikirkan dulu hukum yang ada di dalam. Apa? Kita mau minum, saya kalau minum ini hukumnya apa? Dosa apa enggak? Itu perlu mikir begitu. Halal atau enggak? Kalau memang sampai ke halal-halalnya apa? Makanya mau bertindak apapun, pikirkan apa yang akan kita dapatkan atau hukumnya apa di situ. Itu namanya wal wuqufu bil hudud. Atau contoh, kalau saya mencuri barang orang, ini apa hukumnya? Dosa. Kalau saya mengerjakan sholat, oh ini perintah. Nah itu kita namanya wal wuqufu bil hudud. Kalau saya umpamanya punya anak tidak dididik, apa hukumnya? Oh dosa, berarti kita didik. Itu namanya diam di atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang ridho jadi orang Islamnya Pak, cuma ketika sama aturannya nggak pada ridho. Ya benar nggak? Iya. Sama jadi orang Islam, oh Islam. Cuman ketika dibahas aturan Islam, kalau kadang-kadang gitu, begini ya, itu banyaknya nggak ridho. Gitu. Katanya ridho sama agama Islam, disuruh sholat ke agama, mau gimana ridhonya? Katanya ridho beragama Islam, disuruh belajar agama. Makanya susah Pak. Raditu billahi robba itu Islam tidak gampang gitu. Nah makanya wal wuqufu bil hudud ini kita perlu paham hukum. Minimal kita sebelum kita melakukan atau meninggalkan sesuatu, cari tahu dulu hukumnya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan supaya kita telah lakukan ini sesuai dengan syariat atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita belum tahu hukumnya, bagusnya jangan dilakuin. Gitu. Kan sekarang orang nggak mikirin begitu Pak. Yang penting gua kenyang, punya duit, benar? Ya banyak itu, dia banyak orang yang begitu. Kenyang, punya duit, pokoknya senang, nggak dipikirkan hukumnya. Itu yang ngeri Pak. Artinya udah nggak memikirkan syariat atau hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ini kan statusnya agama Islam, makanya perlu sesuai aturan agama Islam. Karuan yang sunnah, yang wajib aja dulu Pak. Yang wajib. Yang wajib seperti gimana? Oh umpamanya sholat, ya itu jelas. Yang sunnah kayak gimana? Bagaimana cara pakai sendal yang benar? Bagaimana cara umpamanya ke kamar mandi yang betul? Bagaimana cara minum yang benar? Kan semuanya ada aturan. Makanya kalau kita hidup tanpa aturan kan kacau ya.
Makanya di negara pun ada aturan. Karena walaupun bil hudud, kita hidup itu berdiam di atas aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal wafa'u bil uhud, menepati janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita punya janji pada Allah. Ketika di alam ruh kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Ruh kita semua menjawab bala, ya engkau adalah Tuhanku. Ketika kita sudah berikrar meyakini Allah Tuhan kita, berarti kita sudah punya janji mau taat kepada Allah. Cuman pas ke dunia, nah semua beda-beda. Makanya sama, kenapa Pak? Ini ada sejarahnya. Ketika di Al-Quran Allah mengatakan alastu bi rabbikum, jawab manusia itu rohnya itu adalah bala, huruf ba duluan. Ba sama dengan kenapa dilafaz bismillah ba duluan. Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita ingat dulu tuh waktu di alam roh kita pernah mengucapkan bala. Makanya di dunia kita mau melakukan apapun jangan lupa ingat nama Allah. Naik motor bismillah, mau makan bismillah, berangkat ngaji bismillah, supaya apa yang kita lakukan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih janji-janji itu? Kita taat kepada Allah. Karena Allah juga dalam Al-Quran Pak ada janji, ada ancaman, bahkan ada kisah, ada cerita. Mana janji? Allah juga punya janji ke kita. Kata Allah, basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai Muhammad yang paling mulia, katakan kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh bahwasanya aku menjanjikan kepada mereka yaitu surga. Cuma sebaliknya, ketika dia umpamanya melanggar wa may ya'sillah wa rasulah, siapa orang yang taat pemaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa'u azimu, maka aku akan menyiksa. Nah, makanya kita itu kenapa harus menepati janji kita? Karena Allah itu Pak, gimana enggak sayangnya sama kita. Tiap hari kita dikasih nikmat, tapi kita balas dengan masih. Tiap hari Allah berbuat baik kepada kita, tapi kita malah berbuat jelek pada diri sendiri. Padahal Allah mengasih kenikmatan ke kita, sayang sama kita, tapi kita yang merusak diri sendiri atau berbuat buruk kepada diri sendiri. Nah, makanya hal apapun yang kita lakukan, satu yang tadi kita harus mengetahui hukumnya, kemudian kita jangan lupa dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus taat kepada perintah Allah. Yang kelima, was-sabru bil maqbud, sabar terhadap apa yang hilang. Yang hilang pasti semua bakal kehilangan. Semua manusia bakal kehilangan. Mau kehilangan harta, kehilangan keluarga, atau kehilangan jabatan, pasti itu. Pasti bakal. Nggak ada orang yang selamanya jabatannya nggak bakal hilang. Pasti mati entar ujungnya. Gitu kan? Ya umpama sampai mati dia menjadi jabatannya kehilangan mati, berarti hilang jabatannya. Karena apapun yang hilang dalam diri kita itu dalam kehidupan kita, entah harta, sehat, atau umpamanya yang lainnya, itu kita perlu sabar. Yang ngaji juga Pak, jangan salah, sabar dalam taat itu pahalanya besar. Jadi ada sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar ketika kehilangan. Di antara sabar ini, pertama nih Pak, yang pertama paling tinggi adalah sabar saat kehilangan, itu pahalanya paling gede. Apalagi kehilangan keluarga, kitanya sabar. Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah, saking sabarnya Pak Nabi Ayub. Pertama diuji, digoda, kata Allah, iblis lu mau goda gimana aja, Ayub mau apa kau pilih, silakan kata Allah. Iblis, kamu mau menggoda dengan cara apa? Insya Allah hambaku gak akan pernah halal atau dia akan selalu sabar. Akhirnya dicoba kan. Yang pertama dibakar kandang kambingnya, kandang untaannya dibakar.
lagi ibadah di musola Nabi Ayub, nyawa-nyawanya dibakar sama iblis. Ada berita ke Nabi Ayub kambingnya habis, kandangnya juga habis. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, itu punya Allah, diambil oleh Allah. Kita lupa gitu ya. Udah ngelamun 7 hari gitu. Udah kita, karena kita bukan Nabi, satu kita bukan Nabi, kita orang biasa. Nabi Ayub, Masya Allah Pak, Alhamdulillah. Ini iblis makin jengkel Pak. Bukannya uring-uringan, dia malah alhamdulillah. Ujiannya lagi, diuji lagi sama iblis. Apa diujinya? Rumahnya dibakar. Udah rumahnya dibakar, anaknya ikut meninggal. Tetap Nabi Ayub jawabnya alhamdulillah. Masih ada istrinya, sekalipun ditinggalkan anak masih ada istri. Masih ada kaumnya, umatnya yang masih setia Pak. Diuji lagi oleh iblis apa berupa lalat. Iblis berubah wujud jadi lalat, hinggap di sini, di hidungnya. Gatal, digaruk terus, digaruk, akhirnya penyakit kulit melebar ke seluruh badan, sampai kan kelihatan tulangnya, sampai busuk, sehingga orang yang mendekatinya aja bau, sehingga orang pada ngindar. Saking baunya diusir kan Nabi Ayub. Kali Nabi Ayub pernah ngeluh, ya Allah sembuhin saya, nggak pernah. Kita menikah sandi saat dia, waduh, udah barang kamu kita ngomong. Tidak. Sama contoh Nabi, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau tuh dikasih penyakit ambil. Tapi selama penyakit itu nggak pernah kali ngedoa, ya Allah tolong sembuhin dah. Ridho aja. Kita mah susah Pak. Iya benar. Ini bangun tidur pinggang sakit belum ngomong ke bini. Dan obat pinggang sakit amat. Kita itu mah kita. Nabi mah orang soleh nggak pernah ngeluh. Dengan hidup ini nggak pernah ngeluh. Mau sakit ya, mau senang terus. Karena yakin semuanya ini yang nentuin adalah Allah. Itu yang perlu kita yakini. Dan Nabi Ayub kan sampai diusir dari kampungnya saking maunya, tapi Nabi Ayub tetap sabar. Dan yang luar biasa istrinya pun sabar merawat Nabi Ayub. Cuman di akhir kisahnya tadi, akhir kisah Nabi Ayub, berkat kesabaran Allah puji dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang paling sabar. Yang paling sabar umat Nabi itu adalah Nabi Ayub. Ya bayangin sakit hingga 30 tahun. 30 kita masih 10 tahun sakit, insya Allah gantung diri. Sabar. Ya, kayaknya gitu. Wah udah ngeluh, ya Allah kapan saya mati. Jangan begitu Pak. Diuji apapun kita jangan sampai ngomong kayak begitu. Berarti kita agak gitu. Ya ujian apapun pasti ada itu. Mau sakit mau kehilangan mau disakitin orang jangan sampai kita ini agak gitu. Artinya dari itu sampai kalau mungkin caranya gua mati gitu. Artinya mati solusi. Iya. Dia mati ngeribetin lagi. Urusan dia belum beres umpamanya. Jangan. Apalagi. Jadi sabar ke musibah itu paling besar Pak. Di bawah itu Pak ada sabar meninggalkan maksiat. Susahnya sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih susah Pak daripada sabar terhadap taat. Nih, kalau percaya nih kita nih berangkat ngaji, emang butuh sabar Pak. Udah mendengar Papa juga ngomongin ngaji rasanya, kenapa nih orang ada? Ya kan, gitu ya. Mau berangkat, Masya Allah ngaji, tapi kan kita perlu sabar gitu ya. Mau ngaji itu perlu sabar. Berangkatnya sabar, pas ngajinya juga perlu sabar. Gitu. Satu ngantuk, kedua nggak dengerin yang ceramah pertentangan belum mati. Pertentangan sama kelakuan, ya perlu sabar gitu ya. Orang lain, emang begitu perlu sabar. Sabarnya kita di majelis kan umpamanya 1 jam, umpamanya tadi kita 6:30 apalagi kita habis maghrib sampai 8:30 2 jam kita di sini Pak. Kita di musola ini 2 jam. Alhamdulillah kita hindari maksiat. 2 jam kita dipakai
ibadah, sekalipun apa yang disampaikan kalau paham, ngedengerinnya aja sama dengan kita zikir pengaji. Gimana ngedengerin tapi sambil nundutan, gak kedengeran masih zikir tuh. Masih kedengeran masih zikir. Luar biasa aja. Nah, makanya sabar meninggalkan maksiat itu memang nggak lama. Buktinya apa? Ini mau ngapain sepeda? Yang dikorupsi itu orang-orang pintar, Pak. Yang dipenjara karena korupsi itu orang-orang pintar. Bahkan agamanya pintar, Pak. Jadi, jangan salah, bukan urusan umum, urusan agamanya kadang-kadang pintar. Loh kok kenapa bisa? Ya itu susah dari maksiat mah. Jadi, jangan salah, coba laki-laki satu kamar sama satu ruangan sama perempuan. Nah perempuan ini telanjang, Pak. Kira-kira menghindarinya bisa apa kagak? Bisa. Model Nabi Yusuf mah bisa aja, orang Nabi. Ini model kita kayaknya potongan kita malah mau pintu kayaknya. Pura-pura mati. Nabi Yusuf alaihissalam kan dimasuk ke dalam kamar kerja Zulaikha. Itu Nabi Yusuf bukan nggak ada syahwat, Pak. Bukan nggak pengen. Syahwat mah ada. Cuman ketika syahwatnya mau naik sama malaikat Jibril diancam. Kalau kamu zina, kamu bakal dicabut kenabiannya. Nggak jadi lagi nabi. Akhirnya Nabi Yusuf sabar, dikejar-kejar juga. Karena dia nggak mau, takut kenabiannya dicabut oleh Allah. Cuman kalau model kita mah susah kayaknya itu kan. Karena kenapa ya? Kecuali orang-orang yang mungkin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena susah menghindari maksiat. Ya bayangin aja Pak, sesoleh-solehnya dia kan Pak, disodorin duit 2 koper. Begitu kebayar cicilan rumah sama mobil. Ya gimana kagahan? Menghindari maksiat itu susah. Makanya diantara menghindarkan maksiat kata Imam Ghazali dengan taat lebih susah menghindari maksiat daripada sabar dalam taat. Makanya orang kalau udah kecanduan maksiat susah Pak. Ya sekarang lagi musim gitu ya, udah pada tahu lah gitu ya, udah pada tahu gara-gara itu gitu ya, SLOT gitu ya. Yang slot kan judi itu haram kan. Udah kenal kecanduan ya, menghindari maksiat itu ya susah. Akhirnya banyak yang kacaunya apa ya, semuanya kacau gitu. Ada rumah tangganya kacau gitu ya, ada yang sampai habis-habisan dijual, rumahnya dijual gara-gara susah menghindari maksiat. Kalau begitu gimana caranya? Caranya HP-nya banting udah. Iya, karena kalau dia megang HP ya tetap susah main, ya udah satu-satunya cara hindari HP-nya. Saya nggak bisa menghindari HP sebab HP-nya untuk komunikasi. Ya udah cari yang HP 399. Ya udah yang zaman dulu dah gitu, supaya kalau masih ya gitu. Bukan nyalain HP-nya, HP mah nggak bisa salahin Pak. Nggak bisa. Karena benda mah nggak bisa disalahin. Menyalahin benda itu nggak bakal bisa nyalahin benda. Karena apa? Benda apapun bisa dipakai ibadah, bisa dipakai. Dikunci bisa dipakai ibadah, bisa Pak. Naik motor berangkat ngaji bisa dipakai masjid, bisa batok orang gitu. Ya benda apapun tergantung yang pakai. Pisau dapur yang dipakai masak, buat masak ibadah. Ya kalau mau dipakainya cocok orang ya jadi mas. Ya sama HP, pakai usaha, pakai bisnis, pakai silaturahmi. Jadi ibadah. Jadi pakainya judi, dipakainya yang lain yang nggak benar ya jadi masih. Jadi kita nggak bisa nyalahin, tergantung kitanya. Makanya sabar dalam maksiat itu lebih susah daripada sabar dalam taat. Makanya sabar dalam taat mah ada berangkat sangat juga berangkat betul. Sholat terawih, sangat juga berangkat ya, katanya. Ya, karena memang nggak terlalu ini godaannya berangkat ibadah maka karena lebih susah itu menghindari masih. Hanya kita memang sabar itu nggak gampang, sabar itu susah. Hanya as-sabru matiyatun najah. Sabar itu adalah jalan atau kendaraan kita
kita untuk menuju kesuksesan. Makanya di dunia yang kuncinya memang sabar. Hanya dengan sabar Nabi Ayub dipuji oleh Allah. Dengan sabar Nabi Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi semua nabi-nabi itu penuh dengan kesabaran. Makanya wahibul Islam itu yang kudu sabar. Ngejalanin agama kudu sabar. Ngaji kudu sabar. Sholat kudu sabar. Sekalipun sebentar tuh sholat 10 menit 5 menit kan kagak sabar, makanya buru-buru aja. Oh mau sholat di kamar sendirian udah kan ngeliat orang dah. Kayaknya 2 menit enggak. Gitu. Yang biasa di masjid mah doa sampai setengah jam angkat tangan selalu pasti ada orang. Gitu ya. Nggak ada orang udah langsung pulang ya. Karena ujian kita itu begitu. Sama kan coba ibadah. Karena kalau nggak sabar susah. Makanya sama kita ngaji. Nah, jadi kita niatin ngaji itu pas satu kita niat nyari ridho Allah, menghilangkan kebodohan kita, niat menegakkan agama Allah. Karena hidupnya agama itu dengan ngaji. Bukan istilahnya, ya, mohon maaf, sehebat apapun bangunan-bangunan keagamaan sekarang nggak dipakai ngaji, agama hancur Pak. Karena hidupnya agama dengan ngaji. Dengan ngaji kita tahu hukum, tahu mengenal Allah, kita mengenal aturan, gitu. Karena tadi ibadah tanpa ilmu itu kita bisa nggak diterima. Sama aja kita punya ilmu nggak dipakai ibadah, ya seperti habaan mansur, debu yang dihambur dari aur-aur dan akhirnya sia-sia. Makanya punya ilmu sedikit-sedikit kita amalkan, dan begitu pula saat kita ibadah kita nggak terlepas dari yang namanya ilmu. Sampai di sini Pak, ada yang mau bertanya? Yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa jamaah mushola Hidayah tetap istiqomah, istilahnya kita diberikan kesehatan untuk panjang. Amin. Untuk sama-sama kita duduk di mushola Hidayah, kita sama-sama mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa tabaraka an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babal ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna babal syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa aqaribana wa talamiidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli الشر والضيق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.